Ya, halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Video saya kali ini menjelaskan mengenai konfigurasi di situ akan dikonekkan ke RDS. Nah, ini maksudnya apa? Ini video lanjutan dari video saya sebelumnya. Kalau video saya sebelumnya yaitu database-nya semua kita install di situ di sini atau di server ini, gitu ya. Nah, sekarang untuk database-nya saya pindahkan ke sini teman-teman ya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat yaitu public subnet ya, karena public subnet ini yaitu yang akan diakses langsung dari teman-teman dari internet ya, atau dari orang-orang dari internet. Sedangkan yang private ini yaitu dia bersifat private. Yang bisa mengakses dia atau yang bisa mengakses RDS ini hanya dari situ ini sendiri ya, tidak bisa dari luar. Pertanyaannya apakah bisa kita publik atau bisa kita akses dari luar? Sebenarnya bisa gitu. Tapi untuk best practice-nya ini tidak boleh dipublikasikan gitu atau tidak bisa bersifat publik supaya eh, terhindar dari apa seperti hack ya atau serangan-serangan yang lain dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi untuk database-nya sendiri sudah kita pindahkan di sini di RDS. Nah, RDS ini apa? Yaitu relational eh, database service ya. Ini RDS ini ada salah satu service yang ada di AWS. Jika teman-teman ingin mencari lebih detail penjelasan RDS ini apa, silakan teman-teman langsung saja dicari apa itu RDS, AWS, AWS RDS. Nah, ini Amazon Relational Database Service ini adalah layanan web yang mempermudah pengaturan, pengoperasian, dan penskalaan basis data relasional AWS. Jadi, RDS ini sendiri, teman-teman, ini database yang sudah fitur service yang sudah disiapkan AWS, yang sudah disiapkan AWS, ya tanpa harus kita menginstal MySQL Server sendiri, seperti di video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kan kita install sendiri ya, MySQL-nya di sini, kita atur sendiri, setting sendiri di sistem operasi gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau ini RDS ini service database yang sudah disiapkan oleh AWS. Jadi kita tidak perlu menginstal apa-apapun lagi gitu. Sudah disiapkan semua oleh AWS. Nah, jadi kita sebagai pengguna tinggal ini aja apa namanya? Kita tinggal setting database-nya aja, membuat database, membuat username dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selain itu juga kelebihan dari RDS ini juga kita bisa membuat RTS ini menjadi auto scaling gitu gitu ya, auto scaling dan lain dan macam-macam lagi kelebihan-kelebihan yang lainnya. Dan salah kelebihan yang lain juga, kenapa kita pisahkan seperti ini RDS-nya supaya ketika server kita ini mengalami masalah, mengalami eh, hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu, database-nya di sini aman gitu, tidak akan eh, tidak akan berpengaruh ketika servernya ini mati gitu ya. Database-nya masih bisa kita selamatkan karena terpisah dari mesin di situnya. Kalau video sebelumnya kan database-nya kita semua ada di sini ya, semua ada taruh di sini gitu. Jadi kalau server ini bermasalah atau lagi kena hack orang atau apapun itu, otomatis database, WordPress, web servernya kita semua akan ikut bermasalah gitu ya. Itu salah satu kelebihannya. Ini yaitu jadi kita lanjut saja ke konfigurasinya. Ya, kita pertama-tama kita buat dulu RDS-nya seperti ini ya. Ingat kita buatnya di private ya. Jadi si RDS ini tidak bisa diakses langsung dari internet dari kita, tetapi kita kalau mengakses RDS langsung dulu akses servernya, setelah itu server mengakses ke RDS. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Nah, di sini saya sudah membuka OS konsolnya. Ya, tentunya teman-teman sudah punya akun dan sudah terkoneksi ke internet. Itu yang paling penting gitu. Nah, kita cari saja di sini teman-teman di servisnya RDS. Nah, eh, di RDS ini kita langsung klik ini RDS-nya.
Setelah itu kita pilih database. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya saya sudah pernah membuat database ya yang DB project saya, tapi ini statusnya sudah dihapus ya, sudah deleting. Jadi kita buat yang baru yaitu create database. Setelah itu kita pilih yang isi create juga boleh. Nah, isi aja ya. Setelah itu kita pilih yang MySQL teman-teman. Kenapa saya pilih yang MySQL? Karena sebelumnya di di video sebelumnya saya menginstal MySQL Server untuk database-nya yang saya install di situ. Maka dari itu saya buat juga di sini MySQL supaya ketika kita backup database sebelumnya kita restore ke RDS, database-nya support gitu. Takutnya ada kendala-kendala lain yang tidak support, makanya saya samakan saja. Terus kita pakai yang DevTest saja. Tidak ada perubahan di sini. Eh, untuk nama database-nya kita taruh DB DB project saya aja ya. Project saya, DB project saya. Terus untuk password, untuk username-nya ini ingat ya, admin. Ini kita tidak rubah, biarkan aja. Terus kita ganti dari manage in AWS Secret Manager, kita ganti ke self manager, self manage, sorry. Nah, terus kita masukkan password database-nya kita, teman-teman. Password database yang ada di RDS. Nah, saya ini aja ya, saya taruh notepad aja dulu supaya tidak salah-salah. Notepadnya, passwordnya ini, teman-teman. Kalau saya eh, project saya ini ya. Coba taruh, mudah-mudahan support ya. Di sini juga seperti itu. Terus kita cek di sini. Don't connect. Oke. Terus view settingnya. Oh, kita pilih yang ini barangkali ya. Oh ya. VPC-nya no. Oh, ini belum. Kita tidak bisa memilih VPC ya. Tunggu apa ini kira-kira? Oh, sorry, sorry teman-teman. Dari isi ini tadi kita pindahkan ke standar aja teman-teman ya. Karena di situ tidak aktif pemilihan VPC-nya. Ya, kita pilih yang standar. Nah, tetap MySQL. Terus kita lanjut lagi. Untuk engine versionnya ini kita tetap pakai engine yang 8035. Terus kita pilih yang free tier aja boleh. Untuk yang gratisan ya. Terus settingan yang lain saya biarkan saja. Untuk nama database tadi tetap DB project saya. Terus untuk username-nya tetap admin. Passwordnya masih tetap yang tadi. Project saya tidak berubah. Terus untuk ini, untuk tipe database-nya nanti ini bootstrap classes-nya saya tetapkan di sini. Dia menggunakan dua CPU dan 1 GB RAM. Kalau teman-teman ingin merubah silahkan, opsional ya, sesuai kebutuhan. Storage-nya di sini menggunakan SSD GB2, terus dia diberikan alokasi storage-nya 20 GB. Gitu. Ini defaultnya teman-teman. Kalau teman-teman merubah lagi, tergantung dari kebutuhannya teman-teman. Gitu. Terus storage auto scaling-nya saya tidak rubah, saya lanjut. Terus di sini, ini sudah aktif pemilihan VPC-nya ya. Untuk VPC-nya kita pilih yang ini, project saya. Jadi bagi teman-teman yang bingung, VPC project saya ini cara buatnya bagaimana, itu di video saya sebelumnya itu saya sudah jelaskan. Jadi bisa teman-teman nonton dulu di video sebelumnya sebelum lanjut nonton video ini ya. Ini di project saya, terus kita lanjut lagi. Ini untuk DB subnet group. DB subnet group di sini dia yang lain itu aja ya. Terus kita cari lagi. Oh, yang ini ya. Saya jangan salah. Tak, sudah. Terus kita lanjut lagi. Untuk public access-nya, seperti yang saya sampaikan tadi, public access-nya kita tidak yes ya, tapi kita berikan no. Kenapa? Supaya database-nya kita ini tidak bisa diakses langsung dari public. Hanya private saja gitu. Jadi, yang bisa mengakses database-nya kita ini hanya dari instance ini atau dari situ, dari server ini.
Sedangkan kalau dari internet tidak bisa langsung mengakses ke sini, gitu ya. Tapi kalau kita misalnya install yang install supaya data RDS kita bisa diakses publik bisa juga. Tinggal kita yes aja di sini teman-teman ya. Ini yes aja. Cuman eh, tidak ini apa namanya tidak disarankan untuk cara itu gitu. Terus lanjut lagi security group. Untuk security groupnya kita ini dulu, hapus dulu yang ini yang default, kita pilih yang security group project saya. Nah, lagi-lagi teman-teman kalau bingung untuk cara membuat security group saya ini di mana di video saya sebelumnya sudah saya terangkan di situ. Tinggal teman-teman ikuti saja videonya segitu ya. Ah, atau teman-teman membuat dari sini pun bisa gitu ya. Kalau teman-teman baru pertama kali untuk setting RDS bingung, silakan nonton dulu di video saya sebelumnya ya. Terus availability zone. Availability zone kita taruhnya di mana teman-teman? Saya taruh di A saja ya. Di A. Terus eh, kita next lagi. Next lagi. Ini tidak ada lagi ya. Terus additional configuration. Nah, portnya tetap port default 3306 portnya MySQL ya. Terus additional configuration kita cek lagi. eh, Enable automatic backup kita matikan saja dulu. Tapi kalau untuk production nanti teman-teman jangan dimatikan ya supaya dia backup otomatisnya jalan gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini hanya nge-lab saya matikan dulu. Terus lagi ada lagi yang perlu di ini di langsung create aja teman-teman. Nah, kita create database-nya. Nah, proses pembuatan database-nya ini biasanya sekitar 5 sampai 7 menit teman-teman ya. 5 sampai 7 menit. Nah, close. Teman-teman bisa lihat statusnya di sini masih create. Nah, jadi kita tunggu dulu proses eh, pembuatan database ARDS-nya gitu ya. Nah, sambil menunggu itu, kita langsung saja ke EC2 kita atau ke server kita. Kenapa kita lanjut ke server? Karena database kan sebelumnya masih di sini nih. Jadi kita mesti harus matikan dulu servernya, dari database servernya, sorry. Kita matikan atau kita disable sehingga database di sini nantinya bisa jalan ya dan bisa kita arahkan ke sini database-nya. Tetapi sebelum kita matikan di sini, kita backup terlebih dahulu database-nya supaya ketika nanti masuk ke sini kita tinggal restore saja database sebelumnya, tidak perlu lagi membuat baru. Gitu ya. Kita masuk ke server dulu ke ini ke isi yang ini yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ya situnya. Teman-teman bisa lihat di instance ini yang running. Nah, kebetulan isi2-nya juga sudah saya remote menggunakan S1 menggunakan putih, maka tampilnya sudah tampil seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman bingung lagi, lah bagaimana cara nge-remote-nya Kak? Kok tiba-tiba langsung ke sini? Ya, nonton lagi di video saya sebelumnya. Di situ sudah ada cara-cara meremote menggunakan keypair ya, menggunakan keypair gitu. Setelah itu masuk menggunakan akun root. Cara masuk menggunakan akun root tinggal teman-teman begini aja. Ini kan di sini kan saya tandanya pagar ya. Nah, kalau biasanya kalau pertama masuk itu dia tandanya dolar. Kalau tanda dolar itu teman-teman tinggal langsung aja sudo su. Nah, maka langsung muncul tanda pagar seperti ini. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, pertama-tama teman-teman harus backup dulu database-nya, gitu ya. Backup dulu database dengan cara eh, my tunggu ya, kita cek dulu nama database-nya kita buat kemarin apa ya, saya lupa. Kita cek dulu nama database-nya. So databases, sorry, jangan lupa titik koma. So databases. Oh iya, ini nama database-nya ya, DB website. Nah, ini yang akan kita mau backup gitu, supaya nanti setelah di RDS kita tinggal restore saja, tidak perlu buat yang baru. Oke, kita exit dulu. Nah, ini perintah untuk nge-backup database secara command line gitu ya. Caranya MySQL dump min u root min p namanya tadi ini ya, namanya tadi db sorry db website terus nama backupnya nanti saya taruh
backup, backup project saya, jangan lupa tambahkan .sql. Karena nanti eh, kita butuhkan yang SQL ya, database-nya yang tipe SQL. Kita enter password-nya, password database-nya, masukkan. Nah, sekarang kalau kita ls, maka backup-nya sudah ada teman-teman ini. Sudah ada ya? Nah, kita cek berapa ukurannya, ukuran filenya. Nah, ukuran filenya 128K. Ini kecil sekali ya. Makanya ketika kita enter tadi pada saat proses backup, cepat backup-nya. Oke? Kalau sudah kita backup seperti ini, kita cek dulu servernya. Eh, ini masih running ya. Oke. Kalau sudah kita backup seperti ini, sudah kita backup aman, database-nya kita matikan teman-teman. Kenapa kita matikan? Karena kita mau pindahkan ke RDS database-nya. Kita mau alihkan ke RDS. Kita matikan dulu sistem CTL. Kita stop MySQL server. Sorry, service. Sudah kita matikan ya. Kita stop, terus kita disable. Disable. Nah, sekarang sudah kita disable dan kita matikan. Kita tes lagi sekarang. Apakah masih bisa server kita diakses? Harusnya tidak bisa lagi teman-teman ya. Kenapa tidak bisa? Karena database-nya sudah kita matikan ya. Di sini statusnya galat mengadakan koneksi base data. Artinya koneksi database-nya tidak tersambung gitu. Jadi tidak bisa dibuka. Ya memang karena database-nya kita matikan dan kita disable teman-teman. Artinya sesuai topologi ini database-nya kita tidak pindahkan, kita tidak adakan lagi di sini gitu. Tapi kita pindahkan sudah di sini ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita lanjut ke RDS, kita cek apakah sudah apakah sudah jadi pembuatannya atau gimana. Kita buat yang baru aja ya. Maksudnya kita buka tab baru supaya kelihatan semua. Kita masuk ke database. Nah, di sini statusnya sudah available ya, teman-teman bisa lihat. Nah, terus kita klik database-nya. Nah, kita klik database-nya di sini. Nah, ternyata sudah ada endpoint-nya, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman kita cek dulu, kita copy endpoint-nya ini, kita copy jadi ini, kita klik saja ini. Kita klik. Setelah kita klik, kita langsung saja remote dari server, teman-teman ya. Karena dia private, jadi kita mesti harus remote-nya dari sini. Eh, coba kita tes ping dulu dari luar ya. Ini kita coba, teman-teman. Coba dari luar, dari komputer saya. Apa kita bisa bisa ngeping dari situ? Ping ini. Oh, tidak bisa ya. Nah, tidak bisa lihat. Artinya berhasil sesuai topologi kita. Kita tidak bisa ngeping dari komputer kita menuju ke database langsung, gitu ya. Nah, ini tadi endpoint yang saya copy tadi, teman-teman. Nah, tapi coba sekarang kita pingnya dari sini. Pingnya dari server. 10.0.4+234. Eh, ini bisa tidak ya? Tidak bisa juga ya. Tunggu. Coba kita tes langsung remote eh, ke database-nya gitu. Caranya MySQL min u, passwordnya tadi admin min h, endpoint-nya dikopikan ini min h. Ya, kalau sudah, terus tulis lagi min p, enter. Passwordnya tadi ini ya, kalau nggak salah. Oh, yang ini. Nah, ini passwordnya. Kita buka terlebih dahulu, apakah bisa terbuka atau bagaimana. DB project saya, ini belum tersambung teman-teman ya. Kita cek dulu kenapa belum tersambung. Coba kita spin project saya. Hmm, MySQL min u admin min h project saya
Minhanya project saya, enter, password. Tunggu ya. Nah, ternyata teman-teman saya sudah dapat masalahnya. Ternyata kenapa belum bisa kita remote? Seperti ini tadi. Ini tadi kan ketika kita remote, pas kita masukkan passwordnya tidak ini kan? Ketika kita enter, ini kan MySQL min u admin. Admin tadi adalah username dari RDS-nya. Minha ini adalah endpoint dari RDS-nya tadi. Yang ini saya kopikan. Yang ini tadi teman-teman ya, yang endpoint-nya ini di copy, nah, dipastekan ke sini. Setelah itu min p. Setelah saya enter, project masukkan dulu database password database-nya project saya. Nah, dia langsung berhasil ya. Kenapa langsung berhasil? Masalahnya tadi yaitu di security group. Kita masuk ke instance, di sini ada security group mana ya? Security group. Ah, sebelumnya kan saya belum buat ini ya. Kita lihat dulu security group. Yang kita pakai kan security group project saya ya. Jadi kita klik yang ini. Nah, kalau kita lihat di inbound-nya, nah, di sini sebelumnya saya masih hanya menaruh SSH, HTTP dengan alt-icmp ya. Sedangkan MySQL ini saya belum tambahkan. Jadi kalau teman-teman mempunyai masalah sama seperti saya tadi, langsung tambahkan saja di inbound rules-nya atau di security group inbound rules-nya MySQL Aurora. Tinggal klik edit, gitu tadi ya, klik edit, terus ini tambahkan saja ini di add rule, terus cari ini. Kan sebelumnya begini tadi ya, teman-teman bisa tahu begini. Sebelum seperti ini, tinggal ditambahkan saja add rule, cari MySQL Aurora, terus pilih anywhere, terus save. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang bikin tidak berhasil tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung perbaiki di security groupnya. Nah, setelah ini, setelah sudah bisa kita remote RDS-nya, pertama-tama kita buat dulu eh kita ini dulu ya, kita lihat dulu database-nya. So databases, di sini belum ada database yang terbuat ya teman-teman bisa lihat. Belum ada database yang terbuat. Jadi, kalau belum ada database terbuat, kita buat dulu database-nya. Ini belum ada database yang terbuat, teman-teman ya. Atau sudah ada ya? So, databases. Di sini masih MySQL, information schema. Ini belum ada database yang terbuat. Nah, teman-teman langsung buat saja database-nya. Nama database-nya di sini saya kasih. eh Tunggu ya, saya exit dulu. Harusnya sudah ada database yang terbuat sih. Kita buat lagi MySQL project saya. RDS min P project saya. Oh, memang belum ada database yang terbuat ya. Nah, jadi kalau memang belum ada database yang terbuat, saya buat saja database-nya. Create database. Saya kasih nama database-nya itu project saya. Sorry, DB project saya. Saya kasih DB begini ya. DB project saya. Ini, ntar. Nah, tanda komen ya. Kalau sudah muncul keterangan query, artinya sudah berhasil dibuat database-nya. Kalau kita cek lagi show database, nah ini DB project saya sudah terbuat. Nah, kalau sudah, kita langsung exit saja. Nah, kita exit. Terus, database yang sebelumnya kita backup, database yang sebelumnya kita backup, kita restore ke ini dulu, restore ke RDS dulu. Kalau kita lihat LS, nah ini database yang saya backup tadi ya, database yang saya backup tadi. Nah, saya mau restore dulu backup project saya SQL ini ke RDS. Cara restore-nya bagaimana? Ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Ini perintahnya ya. Saya clear dulu supaya agak LS ya. Nah, ini yang akan kita restore caranya. MySQL min u username tadi admin ya. RDS min h ini apa namanya? Hmm, apa namanya? Endpoint ya. Endpoint itu kita copy dari sini dari RDS, kita paste lagi di sini. Terus min p. Nah, terus tanda ini teman-teman jangan sampai kurang dari ya, jangan sampai lupa tanda kurang dari, yaitu ini backup project saya SQL yang ini tadi ya, kita taruh gitu. Kalau sudah langsung enter, terus passwordnya project saya apalah di sini, dia bilang add line 20 database selected. Tunggu ya.
Oh, katanya ada itu. Project saya. Nah, ini database-nya ketika di ini error ya. Coba kita masuk ke MySQL, min u, admin, min p, project saya. Loh, MySQL min u, admin, min p, project saya. Oh, nggak bisa ya. Min u, admin, min p. Oh, sorry, min h. Min h dulu, min h. Endpointnya, min p, project saya. Min H dari putusan min P. Nah, sudah bisa masuk ya. Eh, use DB project saya. Nah, terus eh select from select bintang from. Oh, sorry, kita buat lihat dulu. Show tables. Oh, belum masuk ya database-nya. Gini aja teman-teman. Karena sebelumnya kan kita belum ini juga ya, belum mengisi database-nya juga, mengisi apa-apa juga database-nya di dalam WordPress kita. Maka dari itu, meskipun kita tidak apa namanya, restore database-nya jadi masalah juga sih, karena memang isi database-nya memang belum ada gitu. Memang belum ada. Kita langsung saja eh, atur di WordPress-nya teman-teman. Kita isi dulu. Nah, kita isi dulu. Kita langsung ke WordPress. Cd var www html di sini. Ini kan di folder folder WordPress-nya kemarin di sini ya, di file HTML, TLS. Kita edit yang ini teman-teman. Kita edit yang ini, WP config-nya yang ini teman-teman. Kita edit dalam sini. Caranya nano wp config.php. Enter. Nah, ini yang perlu kita edit teman-teman. DB name-nya DB project saya. eh, DB usernya admin ya. Kita ganti dulu admin. Di sini sebelumnya password ya. Ini masih password database sebelumnya ya. Ini saya kasih jadi project saya. Nah, untuk DB hostnya, local hostnya ini kita ganti jadi ini teman-teman. Jadi endpointnya tadi gitu. Kita cari endpointnya yang ini, copy, terus kita pastikan ke sini. Tidak ada yang salah. Langsung di Ctrl X, Y, enter. Nah, harusnya dia sudah ini ya. Kita cek dulu. Nah, sudah bisa ya, tapi dia statusnya akan install lagi seperti itu, akan menginstal lagi. Karena memang sebelumnya kan belum kita taruh file apa-apa, jadi ya enggak apa-apa lah begitu. Judul situsnya misalnya website project saya, nama penggunanya admin, sandinya SMK BI SSA, SMK bisa, email Anda ini yang saya kasih ini aja ya. Oke, admin SMK BI SA. Nah, nah, oke teman-teman, kalau ini situsnya atau websitenya saya belum edit template-nya dan macam-macam. Yang penting tampil saja seperti ini. Uh, Setelah sampai di sini, sampai di tahap ini RDS-nya tadi teman-teman, ini database-nya. Maka ini database-nya sekarang. Maka
Sesuai dengan lab yang ini, kita sudah berhasil. Artinya, database-nya sudah berhasil kita pindahkan. Ya, dari sini, dari situ, sebelumnya kita installnya di situ, kita langsung pindahkan database-nya ke RDS menggunakan RDS. Seperti itu. Eh, jadi ketika ada apa-apa di server sini, misalnya ada sementara dihack orang atau apapun itu masalahnya, server kan ada banyak masalah ya, database-nya akan tidak terganggu karena sudah tersimpan di RDS. Ingat, RDS ini untuk sistem operasinya atau apapun itu lagi bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawabnya si AWS. Kita hanya tinggal membuat database saja di sini. Itu kelebihannya si RDS. Dan di sini dia bersifat publik yang bisa diakses internet, sedangkan yang ini private, ya. Jadi si database ini tidak bisa langsung diakses oleh orang dari internet. Oke, teman-teman, jika sudah sampai di tahap ini, maka teman-teman sudah berhasil, ya. Dan saya ingatkan kembali, lab ini pun akan berlanjut lagi nanti. Kemungkinan di sini dan di sini akan terisi situ semua nantinya. Tapi itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.